Nah, tuh loh, itu dia diduga udah melanggar Tap MPR nomor 6 tahun 2001, guys. Ada aturannya Mak Zul ini. Bisa kalau Pak Presiden Jokowi memang benar melanggar. Dari mulai Denny Indrayana ngomong, ya Denny Indrayana ngomong sama ini kami. Iya. Jadi bisa dimakzulkan, ada dasar hukumnya, guys. Sesuai dengan undang-undang. Tapi sekali lagi, gantung dengan DPR-nya. Ya, DPR-nya mau apa kagak. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, ini lagi rame juga nih sekarang berita yang gue mau angkat ini. Ada dua berita ya guys. Yang pertama tentang tuntutan pemakzulan Jokowi semakin menggema. Bukti awal dibeberkan Denny Indrayana. Jadi Profesor Denny Indrayana ini membeberkan bukti-bukti bisa dimakzulkannya Presiden Jokowi. Waduh, kapal lagi oleng guys. Kapal lagi oleng. Kapal lagi oleng, Kapten. Ya, yang kedua, dan ini di lapangan juga ada. Nih, kami lintas provinsi serukan pemakzulan Presiden Jokowi. Jadi ini gayung bersambut. Nih di atas lagi rame nih. Ayo lu. Kita baca dulu beritanya ya guys. Kita baca dulu beritanya. Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana secara mengejutkan menyampaikan surat terbuka agar terjadinya pemakzulan kepada sosok dari Presiden Joko Widodo. Lu Denny Indrayana nih mulai bocorin masalah MK, kemarin surat terbuka ke Megawati, sekarang pemakzulan Jokowi. Bolanya yang dilepas Bang Denny. Lewat akun media sosial pribadinya, akademisi ini mengatakan hal tersebut harus segera dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini dimintanya bukan tanpa alasan. Denny menunjukkan demokrasi dalam bahaya. Ia memberikan sebuah bukti awal, yakni sebuah kesaksian yang dia sebut berasal dari seorang tokoh ternama di Indonesia. Ini tertuang dalam surat terbuka miliknya. Sebagai bukti awal, saya tulis kesaksian seorang tokoh bangsa yang pernah menjadi wakil presiden bahwa Presiden Jokowi sedari awal memang mendesain hanya ada 2 capres dalam Pilpres 2024 tanpa Anies Baswedan. Cuitnya dalam akun Twitter pribadinya @denny_indrayana seperti yang dikutip oleh Suara Liberty Rabu 7 Juni 2023. Kesaksian tersebut dapat mengarah kepada pelanggaran konstitusi. Untuk itu dirinya menyarankan agar segera dilakukan investigasi oleh DPR. Nah, DPR ini kan terdiri dari partai-partai. Koalisi besar pun sekarang sudah terpecah. Ya, ayo lu, ayo. Semua ada waktunya sayang, semua ada waktunya. Nah, kalau kapal udah mulai oleng begini Kapten, kita sebagai rakyat kita doakan yang terbaik aja yang terjadi ya Rabb buat Indonesia. Amin. Kesaksian tersebut dapat mengarah pada pelanggaran konstitusi. Untuk itu dirinya menyarankan agar segera dilakukan investigasi oleh DPR.
Kira-kira DPR mau? Bisa jadi karena di DPR sendiri sekarang ini lagi ada apa ya, perang dingin kayaknya. Sebagai bukti awal, kesaksian tersebut tentu harus divalidasi kebenarannya. DPR sebaiknya melakukan investigasi melalui hak angketnya yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Lanjut mantan menteri ini. Diketahui Presiden Joko Widodo memantik kontroversi lewat niatnya untuk cawe-cawe di Pilpres 2024. Hal ini berujung pada sejumlah kritikan termasuk dugaan dirinya melanggar konstitusi hingga esensi dari demokrasi. Namun Jokowi sendiri mengatakan bahwa cawe-cawe ini dilakukannya untuk kepentingan bangsa. Bahkan menurutnya terdapat tanggung jawab moral demi majunya nasib dari Indonesia. Hal ini disampaikannya saat Rakernas PDI Perjuangan di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa 6 Juni 2023. Loh ya, apa Presiden cawe-cawe, tapi ya kita lihat aja ini guys. Kita lihat nih. Apa namanya, tuntutan pemakzulan ini kan harus lewat DPR nih, yang bisa memakzulkan Presiden Jokowi itu DPR. DPR-nya bisa nggak? Nah, pertanyaannya sekarang, kalau dulu mungkin kita pesimis, ya dulu. Tapi sekarang kan lihat tuh, DPR sendiri pecah-pecah loh sekarang ini. Udah nggak ada lagi koalisi yang abadi, nggak ada. Koalisi abadi itu nggak ada guys. Ya, bisa terjadi. Iya nggak sih? Kita baca sekarang, dan ini disambut oleh ada berita kami lintas provinsi serukan pemakzulan Presiden Jokowi. Aduh, apa bisa terjadi chaos kalau begini ya? Aduh. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, kami lintas provinsi, mengeluarkan pernyataan keras agar rakyat bergerak memakzulkan Presiden. Dalam rilis yang diterima redaksi FNN Rabu 7 Juni 2023, kami menemukan beberapa alasan perlunya menurunkan Presiden di tengah jalan, antara lain bahwa tindakan Jokowi sebagai Presiden aktif sekaligus kepala negara cawe-cawe atau berpihak secara langsung, bahkan ikut aktif sebagai tim sukses memenangkan capres pilihannya, telah melanggar sumpah jabatannya yang diucapkan atas nama Allah, diantaranya berkewajiban bersikap dan bertindak seadil-adilnya. Nah, ya kan, kalau ikut-ikutan berarti nggak adil ya. Nah, tuh sumpahnya, ini rame guys, bahwa Presiden secara sadar telah melanggar sumpah jabatan akan berlaku adil serta memaksakan dalam tanda kutip keinginannya untuk menempatkan pengganti dirinya dan secara vulgar menyatakan dirinya akan cawe-cawe memenangkan pilihannya pada Pilpres 2024 sehingga berakibat Pilpres 2024 tidak berlangsung jujur dan adil. Iyalah, mestinya pemerintah itu di pemilu itu kan di tengah-tengah ya guys ya, mestinya ya, tapi kan ini Presiden Jokowi ya. Bahwa tindakan Jokowi untuk cawe-cawe dalam proses Pilpres 2024 secara vulgar diungkapkan pada media telah melanggar TAP MPR nomor 6 tahun 2001 tentang etika politik dan pemerintahan, diantaranya mewujudkan pemerintahan yang bersih, menumbuhkan suasana politik yang demokratis, yang bercirikan keterbukaan, rasa bertanggung jawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan. Nah tuh loh, itu dia diduga udah melanggar TAP MPR nomor 6 tahun 2001 guys. Bahwa TAP MPR nomor 6 tahun 2001 juga mengamanatkan agar penyelenggara negara memiliki rasa kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik, siap mundur apabila merasa dirinya telah melanggar kaidah dan sistem nilai ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa, dan negara. Loh, ada TAP-nya loh guys. Ada aturannya makzul ini. Bisa kalau Pak Presiden Jokowi memang benar melanggar. Dari mulai Denny Indrayana ngomong, ya, dan Indra ngomong sama ini kami bahwa tindakan Jokowi sangat berbahaya bagi kehidupan demokrasi serta keberlanjutan pemilu karena dipastikan pemilu 2024 tidak akan terselenggara secara jujur dan adil. Ya kalau pemerintah udah cawe-cawe ya kan. Serem. Bagaimanapun jika Jokowi sebagai presiden dan sebagai kepala negara berpihak dan tidak netral,
serta tidak berlaku adil, maka akan menyebabkan kecurangan pemilu secara sistemik, masif, dan terstruktur. Karena langsung atau tidak langsung, semua infrastruktur yang berada di bawah presiden, diperintah ataupun tidak, harus menurut kemauan Jokowi. Jadi ini negara demokrasi berasa negara kerajaan kali ya. Bahwa melanggar sumpah jabatan dan perbuatan tidak adil dan tidak secara politik dan pemerintahan merupakan perbuatan tercela seperti yang diamanatkan pada pasal 7A Undang-Undang Dasar, sehingga Jokowi tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Sesuai kajian kami lintas provinsi secara mendalam demi keberlangsungan pemilu secara jujur dan adil serta menjamin persatuan bangsa dan penegakan negara kesatuan Republik Indonesia, maka kami meminta agar DPR segera bersidang untuk melakukan proses pemakzulan Presiden Jokowi karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden karena perbuatan tercela melanggar sumpah dan etika politik pemerintahan. 2. Jika DPR, MPR, dan MK tidak mampu melakukan proses pemakzulan tersebut, ini berarti bahwa ketiga lembaga tinggi negara tersebut tidak lagi berfungsi. Untuk hal tersebut, kami lintas provinsi menyerukan agar rakyat bersama TNI bergerak serentak untuk menjaga negara tercinta ini dari kekacauan kehidupan berbangsa dan bernegara. Surakarta 6 Juni 2023. Wah. Iya. Jadi bisa dimakzulkan, ada dasar hukumnya guys. Sesuai dengan undang-undang. Tapi sekali lagi itu tergantung dengan DPR-nya. Ya, DPR-nya mau apa kagak. Tapi ada kemungkinan karena sekarang di DPR sendiri sekarang ini koalisi mulai terpecah-pecah. Ya nggak kayak dulu, nggak solid lagi kayak dulu, sudah ada terpecah-pecah. Ya contohnya Nasdem aja yang menterinya ada di kabinet Pak Jokowi, toh sudah begini. Jadi artinya ini ada kemungkinan. Dan kalaupun DPR MPR nggak bisa, itu masih ada rakyat dan TNI. Kira-kira kalian dukung pemakzulan atau tidak guys? Kalau gue sih, gue lihat aja dulu. Kita doakan apa yang terbaik bagi Indonesia. Gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa. Pamitan dulu guys. Pamitan dulu. Tetap mikir, tetap kita lihat dengan santuy ya guys. Dengan santuy. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waradha wal inayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dimakzulkan ya? Kalau melanggar itu semua ya? Bisa lah. Masa enggak sih? Bisa enggak sih? Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada Babe Rolen. Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih. Ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerannya di depan nih, terus dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gua badan-badan gak enak, gua pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad.
Dah, begitu aja. Sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah, gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.